materi yang akan kita bahas terkait uji potensi antibiotik tentunya ya, mulai dari definisi, kemudian metode uji potensi antibiotik termasuk perhitungannya, serta nilai hasil uji yang dianggap sah. Nah, seperti biasa, setelah mengetahui materinya seperti apa, kita akan lanjut untuk membahas aplikasi soalnya agar lebih mudah untuk dipahami. So, tunggu apa lagi nih? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, jadi apa sih itu potensi antibiotik? Ada yang tahu belum? Oke, jadi potensi antibiotik itu merupakan suatu kemampuan atau aktivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan mikroba dengan kondisi yang sesuai. Nah, potensi atau aktivitas antibiotik ini seiring berjalannya waktu dan karena sebab-sebab tertentu dapat mengalami penurunan aktivitas antimikroba atau penghambatan mikroba yang terkadang tidak dapat ditunjukkan dengan metode kimia. Nah, yuk kita bahas metode apa aja sih yang dapat menunjukkan potensi antibiotik. Oke teman-teman, jadi pengujian potensi antibiotik ini dapat ditunjukkan dengan dua metode umum, yaitu penetapan cara lempeng silinder atau sering juga disebut dengan metode lempeng, dan yang kedua yaitu turbidimetri atau metode tabung. Keduanya berbeda nih teman-teman dan memiliki spesifikasi tersendiri. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya untuk metode pertama yaitu metode lempeng silinder atau dikenal juga dengan metode lempeng. Nah, metode ini merupakan difusi dari silinder yang dipasang secara tegak lurus nih teman-teman pada lapisan agar padat dalam calon Petri atau lempeng tersebut berisi biakan mikroba uji pada jumlah tertentu. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode turbidimetri atau biasa disebut dengan metode tabung itu merupakan suatu penghambatan pertumbuhan mikroba dalam larutan yang serba sama dengan antibiotik dan tanpa antibiotik di dalam media cair. Gimana nih teman-teman? Sudah pada kebayang belum masing-masing metode uji potensi antibiotik tadi? Pastinya udah dong. Kalau gitu kita lanjut yuk. Oke, lalu kapan sih teman-teman kita bisa menggunakan metode lempeng ataupun metode tabung untuk pengujian potensi antibiotik? Jadi, pemilihan metode uji potensi antibiotik ini berdasarkan buku-buku standar yang ada. Salah satunya yaitu Pharmacopeia Indonesia, di mana masing-masing antibiotik memiliki metode yang spesifik. Berikut merupakan cuplikan yang ada di dalam tabel tersebut ya, students. Nah, kita ambil contoh nih, amphotericin B dapat diujikan potensi antibiotik dengan menggunakan metode lempeng. Sedangkan untuk neomycin dapat diujikan menggunakan dua metode nih teman-teman, yaitu metode lempeng dan metode tabung. Oke teman-teman, dalam pengujian potensi antibiotik ini membutuhkan apa aja ya? Yang pertama, larutan standar tentunya. Nah, untuk larutan standar ini terdiri atas 5 tingkat seri dosis baku atau standar dengan perbandingan 1:1,25. Ingat ya teman-teman, perbandingannya 1:1,25. Misal pada S1 dosisnya 3,2 mikrogram per mililiter. Berarti S2 dosisnya adalah 4 mikrogram per mililiter. S3-nya berarti mempunyai dosis 5 mikrogram per mililiter. S4 dosisnya 6,25 mikrogram per mililiter. Dan S5 dosis 7,81 mikrogram per mililiter. Begitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, larutan uji. Untuk larutan uji, ini kita menggunakan satu tingkat dosis sampel untuk masing-masing larutan sampel dosis uji yang biasanya sama dengan dosis standar S3. Kemudian khusus untuk metode tabung atau turbidimetri, maka perhitungan serapan dapat dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 530 nanometer atau 580 nanometer. Nah, teman-teman, gimana sih cara pengukuran potensi antibiotik menggunakan metode lempeng silinder? Oke, kita bahas ya. Untuk pertama-tama, tentunya kita harus menyiapkan cawan Petri dengan lapisan inokulum yang mengandung mikroba. Kemudian yang kedua, kita bisa meletakkan silinder di cawan Petri dan tentunya diisi dengan dosis antibiotik sesuai standar dan uji yang sebelumnya sudah kita siapkan. Pengujian potensi antibiotik ini dengan cara lempeng dilakukan dengan tiap lempeng hanya berisi 2 perlakuan,
yaitu perlakuan untuk baku. Baku ini berarti dosis tengah atau S3 ya teman-teman. Dan perlakuan salah satu dari 4 tingkat dosis baku, S1, S2, S4, dan S5 atau sampel U3. Kita buat 3 replikasi aja. Jadi totalnya ada berapa nih teman-teman? Yap, ada 15 lempeng ya totalnya. Nah, setelah itu kita bisa inkubasikan, yang selanjutnya kita ukur diameter atau zona hambatnya nih teman-teman. Dan zona hambat itu bisa kita masukkan ke dalam tabel. Oke teman-teman, nah ini ya kita masuk ke contohnya. Untuk pengujian potensi antibiotik dengan cara lempeng dilakukan dengan tiap lempeng hanya berisi 2 perlakuan tadi ya, yaitu perlakuan untuk baku dan perlakuan salah satu 4 tingkat dosis baku ataupun sampel. Kemudian dilakukan dengan perhitungan zona hambat atau bening yang didapatkan. Nah ini dia nih teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan perhitungan awal dan memeriksa kesesuaian variasinya. Untuk setiap 3 lempeng replikasi, kita buat rata-ratanya 9 dari nilai pembanding ini ya. Kemudian untuk tahap kedua, untuk mencari zona terkoreksi S3, kita lanjutkan perhitungan rata-rata dari pembanding tadi untuk mendapatkan zona terkoreksi ini. Nah teman-teman, setelah itu kita hitung nih selisih antara masing-masing rata-rata pembanding tadi, rata-rata pembanding pada S1, S2, S4, dan S5 terhadap zona terkoreksi S3 yang sudah kita dapatkan tadi ya. Nih misalnya nih pada S1 berarti 15,867 dikurangi zona terkoreksi S3-nya tadi 15,772, maka kita dapatkan hasil 0,145. Nah, kalau tadi udah, maka kita lanjut nih ke 9 nilai baku. Sama banget nih teman-teman caranya. Kita buat terlebih dahulu rata-ratanya pada S1, S2, S4, dan S5. Oke, setelah itu kita hitung selisih antara rata-rata baku dengan hasil perhitungan yang ada di step ketiga tadi ya teman-teman. Yang hasilnya ada di kolom selisih rata-rata pembanding dan zona terkoreksi S3 nih yang ada di slide. Nah, hasil selisih tadi kita dapatkan zona terkoreksi S1, S2, S4, dan S5. Oke sip, setelah kita mendapatkan zona terkoreksinya, kita bisa membuat persamaan regresi linearnya nih dengan X-nya adalah len atau log 10 dari kadar baku S1, S2, S3, S4, dan S5. Kemudian Y-nya adalah zona terkoreksinya. Kemudian kita dapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 3,551X minus 9,978. Gimana nih teman-teman? Mudah kan? Belum selesai sampai di situ ya teman-teman. Kita masih harus menghitung untuk sampelnya yaitu U3. Caranya sama banget nih teman-teman sama yang tadi. Pertama-tama kita harus hitung terlebih dahulu rata-rata zona dari pembanding. Oh iya, zona terkoreksi S3 tadi masih digunakan di sini ya teman-teman. Yang tadi nilainya 15,722. Kemudian kita hitung selisih antara rata-rata pembanding tadi dengan zona terkoreksi S3 yang ada di tabel sini ya. Nah, begitupun dengan yang larutan baku, kita buat rata-ratanya nih teman-teman. Kemudian hasil dari rata-rata tersebut kita kurangi dengan selisih U3 dan S3 yang tadi, sehingga dihasilkan zona terkoreksi U3. Untuk mendapatkan dosis U3, maka kita masukkan terlebih dahulu zona terkoreksi U3 sebagai Y ke dalam persamaan regresi yang sudah kita dapatkan di sebelumnya ya teman-teman, yaitu Y sama dengan 3,551X minus 9,978. Nah, X-nya ketemu nih dengan nilai 1,561, tapi nilai ini masih dalam bentuk log naturalnya ya teman-teman, sehingga perlu kita buat eksponensialnya sehingga didapatkan dosis U3 yaitu 4,765. Nah, jika sudah, maka kita bisa lanjut ke step terakhir, yaitu persentase dosis pembanding. Caranya yaitu dengan membandingkan atau membagikan antara dosis U3 tadi yang sudah kita dapatkan dengan dosis S3-nya, yaitu 5 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan 100%, maka didapatkan hasil
95,3%. Gimana nih teman-teman sampai di sini? Semoga makin paham ya. Oke, kalau yang tadi udah paham, kita lanjut ke cara perhitungan metode uji potensi antibiotik yang kedua, yaitu turbidimetri atau metode tabung, yang bisa dibilang cukup sederhana kalau dibandingkan sama metode lempeng yang tadi ya teman-teman. Nah, di metode ini cukup membuat larutan uji dan baku yang kemudian direplikasikan lalu diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 530 ataupun 580 nanometer. Kemudian, bila telah didapatkan nilai serapan masing-masing, maka dilanjutkan dengan yang pertama. Kita lakukan perhitungan awal dan memeriksa kesesuaian variasinya, yaitu dengan melakukan rata-rata dari serapan replikasi di setiap konsentrasi. Selanjutnya, kita tentukan garis kurva bakunya, yaitu dengan menghitung len ataupun log 10 kadar versus rata-rata serapannya. Dan yang ketiga, penentuan kadar sampel uji. Jadi kita bisa memasukkan nih nilai serapannya ke persamaan kurva baku. Gimana? Cukup mudah bukan teman-teman? Oke, selanjutnya nih, kita perlu tahu nilai hasil uji potensi antibiotik ini dianggap sah ketika kapan nih teman-teman. Nah, yang pertama, untuk perhitungan potensi antara rentang 80-125% dari perkiraan dalam penyiapan larutan sampel. Tetapi ketika nilai potensinya di luar rentang 80-125%, maka hasil untuk sampel berada di luar rentang dosis ya teman-teman, sehingga kita perlu menyesuaikan kembali perkiraan potensi sampel tersebut dan perlu dilakukan penetapan ulang. Wah, gimana nih teman-teman? Pasti makin mantap dong pemahamannya. Oke, kita cek yuk untuk perhitungan soal. Oke teman-teman, untuk soal di sini. Nah, di sini ada seorang apoteker di bagian QC PT Obat Inovasi sedang melakukan uji potensi antibiotik dengan data yang ada di slide, gitu ya teman-teman. Ada data S1 sampai S5 serta U3 yang dilengkapi dengan dosis dan juga zona terkoreksinya. Lalu ditanyakan berapa sih presentasi potensi antibiotiknya? Gimana nih teman-teman? Udah pada tahu belum jawabannya? Atau cara perhitungannya bagaimana? Oke, yuk kita bahas bareng. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita buat len dari dosisnya sebagai X ya teman-teman, seperti terlihat pada tabel kolom yang di blok merah tuh. Nah, setelah kita cari len dari dosisnya, maka kita cari persamaan kurva bakunya, len dosis versus zona terkoreksi, sehingga didapatkan persamaan kurva baku Y sama dengan 3,6614X minus 1,1107. Kemudian kita masukkan nilai zona terkoreksi sampel sebagai Y pada persamaan dan didapatkan X-nya adalah 4,616. Nah, jangan lupa kita perlu membuat eksponensialnya ya teman-teman dari nilai X tadi sehingga didapatkan dosis U3 yaitu 101 mikrogram per mililiter. Kemudian kita hitung persentase dosisnya, U3 dibagi S3 dikali 100% sama dengan 101 dibagi 100 dikali 100%. Setelah dihitung hasilnya adalah 101%, yang artinya uji potensi antibiotik ini telah memenuhi persyaratan keabsahan uji potensi antibiotik, yaitu berada di dalam range 80 hingga 125%. Gimana nih teman-teman? Semoga makin paham ya. Nah, teman-teman, berikut